Oke, selamat siang ya Tokonot, kembali ke acara Sinyal Ngobras ya edisi tanggal 25 sampai 31 Maret 2024. Nah, kita bakal bahas ya untuk sinyal-sinyal nih yang berpotensi bullish atau bearish. Mungkin kita bakal review dulu di minggu kemarin kira-kira gimana secara sentimen dan ini gue ceritakan aja ya. Jadi di minggu lalu untuk sentimennya seperti Dukon ya, yang dimana dia ditahan di Montenegro, dia sudah dilepaskan dan pihak Montenegro masih mempertimbangkan untuk diekstradisi ke Korea Selatan ya. Dan tentu aja pertimbangan ini akan dirapatkan lagi ya. Jadi walaupun si Dukon ini bebas, tapi dia sebatas bebas di Montenegro aja. Dia nggak bisa keluar karena ya dia dituduh ya masuk ke Montenegro atas dasar pemalsuan data gitu. Jadi tentu aja ya sedikit apa namanya sedikit rumit juga untuk kendalanya dan tentu aja nih ya tentu aja ini bisa menjadi narasi sentimen ke Luna Klasik ya dan USDC yang dimana Lunsi ini lagi lumayan diperbincangkan karena Dukon ini yang sudah dibebaskan tanggal 23 Maret 2 hari lalu kurang lebih dan ada beberapa berita lainnya seperti Nigeria ya di mana dia menaikkan pajak kripto di negaranya. Ya kita tahu lah Nigeria sempat bermasalah dengan salah satu exchange yang cukup besar, exchange global di mana dituduh melakukan ya tindakan ilegal dan merugikan masyarakat di sana ya. Dan tentu aja dengan adanya ini kita bakal concern lah ya ke Nigeria kira-kira gimana nih ya kebijakannya. Walaupun memang Nigeria ini negara dengan adopsi kripto yang menurutku cukup cepat untuk di dunia sendiri ya pengadopsian untuk usernya ya kita bicara user bukan dana yang masuk bukan volume transaksinya tapi usernya memang rata-rata di bagian benua Afrika, Asia, kemudian disusul sama Amerika ya. Untuk Europe cenderung sedikit tapi memang rata-rata duitnya di Europe gitu ya, Europe Amerika gitu. Nah makanya kita mungkin ya bisa lihat kebijakan di Nigeria ini kira-kira seperti apa gitu. Terus kemudian ETF, ETH ya, spot yang diajukan oleh Grayscale itu diundur juga oleh SEC. Dan kenapa diundur ya mungkin karena ada masalah seperti si Ethereum ini ya, Ethereum Foundation kan lagi istilahnya diubek-ubek lah sama SEC yang dianggap ETH itu sebagai security token ya atau security crypto di mana mereka secara peraturan harus ya menyesuaikan dengan regulasinya ya untuk pastinya gimana mungkin aku kurang paham tapi kurang lebih seperti itu dan ya kemungkinan di pertengahan tahun ini untuk ETF spot Ethereum akan berpotensi ya diumumkan lah ya entah ditolak atau di ACC gitu yang gak ada yang tahu sih cuma pertengahan tahun ini mungkin aja kayak kemarin di ETF Bitcoin di mana ETF Bitcoin itu lumayan ini ya lumayan rame diundur terus tapi ternyata ya di ACC tapi barengan. Gitu. Nah kita bisa lihat di toko news ya untuk beritanya seperti ada Bume ya Book of Meme terus kemudian ada lagi Metis yang baru listing juga kemudian ada RWA yang dimana fokus si BlackRock ya, kita tahu BlackRock dia mulai berencana untuk membuat token namanya Buidl ya BUIDL. Nah, token ini merupakan token RWA yang tentu aja konsennya mereka akan mungkin ya fokus ke RWA. Sehingga narasi RWA bakal keangkat sih. Kalau ditanya RWA tuh koin mana aja ya rata-rata sih koin-koin yang dia menyediakan smart contract untuk nge-build ngebangun proyek RWA di atasnya gitu. Misalnya Ethereum, aku mau ngebuat token fikih gitu misalnya. Fikih berada di atas jaringan link gitu, Chainlink. Nah, bisa dikatakan Chainlink ini juga dia support untuk RWA itu sendiri. Gitu. Jadi ya kalau teman-teman mau fokus ke tokennya langsung proyek RWA-nya ya mungkin bisa lebih dieksplor lagi lah ya karena untuk
untuk optional RWA sekarang ini agak sedikit token yang fokusnya benar-benar fokus ke sana, bukan fokus ke Oracle, bukan fokus ke pembuatan smart contract RWA gitu-gitu. Ya walaupun memang lebih aman coin layer 1, layer 2 sama yang dia bisa create smart contract. Gitulah. Ya, itu untuk sentimennya di minggu kemarin, dan kita bakal bahas untuk kira-kira nih ya, gimana nih performa di minggu lalu gitu. Oke, kita bakal lihat di sini. Nah, last topic watchlist-nya di minggu kemarin tuh ada Arbitrum, AEVO, Neutron, Pendle, dan Sui. Cuma nih teman-teman ya, untuk Pendle kalau masih hold ya, ini kalau masih hold, Pendle itu udah untung sekitar 44%. Cuma karena minggu kemarin itu Bitcoin turun ya sampai ke 64 ribu. Habis gitu makanya altcoin juga ikut terkoreksi semua. Gitu. Ini harga per hari ini sih sebenarnya. Gitu. Dan kalau teman-teman masih hold Arbitrum ya, udah floating profit sih dikit tipis banget nih, tipis banget. Ya, entry-nya di sini sama reason-nya harganya di sini. Cuma ya kita fair-fairan aja, kalau udah kena stop loss ya udah gitu. Dan tentu aja ini bukan ajakan beli atau jual, karena apa namanya, ya tombol sell, buy, dan analisa pasti teman-teman ada di tangan masing-masing gitulah. Dan ini merupakan risiko yang cukup tinggi. Gitu. Nah, ini last bad weekly watchlist-nya di minggu ini, di minggu kemarin, ada Solana, Front, terus kemudian OM, Theta, dan ID. Untuk Front sudah minus sekitar 52% ya, dari harga kemarin Senin. OM atau Mantra ya, itu juga turun 12%, diikuti dengan Space ID. Space ID-nya dia di minus 33%. Jadi bisa dikatakan kita cukup aman ya dibanding dengan ini last topic watchlist-nya, kita minus di maksimal di 7%, itu di SUI. Di Solana itu yang paling kecil ya 8,9%. Jadi pentingnya stop loss tuh gitu. Kalau ini masih di hold ya kayak AEVO ya, AEVO itu masih di hold, mungkin ya kita akan floating minus gitu. Bahkan kayak ini SUI juga ini floating profit sih sebenarnya. Tapi ya udahlah. Nah, kita ke topik watchlist-nya di minggu ini, tanggal 25 sampai 31 Maret, yaitu ada Arbit. Oh, wait. Ada kan ini ya. Itu ada GAL, BTC, Ethereum, YGG, dan Manta ya ini. Wait, ini belum diganti sih sebenarnya. Ya, teman-teman bisa lihat nih, ketik ulang. Gala, terus kemudian ada lagi Bitcoin, terus kemudian ada lagi ETH, Ethereum, kemudian ada lagi YGG dan Manta ya. Ini adalah top weekly watchlist-nya di minggu ini ya. So far untuk harganya udah bener ya. Kalau kemarin mungkin ada sedikit salah. Nah ini Gala, BTC, Ethereum, YGG dan Manta dengan entry-nya di 0,067, untuk Bitcoin di 67.100 ya, untuk targetnya di 73.257 dengan potensi profit sekitar 9%-an ya. Kenapa kok bullish Mas untuk Bitcoin dan Ethereum? Karena Ethereum ini lagi lumayan ramai untuk restaking. Jadi restaking ini kayak halnya ya kita hold Ethereum ditukarkan dengan LRT ya, liquid restaking token, dan kita bisa mendapatkan API lebih gede lagi gitulah. Jadi dapat persenan yang lumayan gitu, apalagi dengan adanya ETF Ethereum Spot. Oke ya, kita ke bad basisnya, itu ada Funri, WIF, CFX, Bumi, dan RNDR dengan potensi minusnya itu sekitar bisa dilihat ya, CFX 10% untuk paling rendahnya, dan lainnya rata-rata belasan persen. Kita ke teknikalnya ya, itu ada Gala. Gala ini udah naik lumayan lah ya, sekitar potensi mungkin sekitar 9%-an untuk sekarang ini. Ini udah jelas breakout dengan konfirmasi lumayan bagus. RSI dia juga bullish.
kalau kita tarik garis resisten di sini udah jelas ya, ketemu titik supportnya di sini, dan ini udah breakout dari resistennya, udah ya pasti ini bisa dikatakan bullish lah. Tapi balik lagi ke Bitcoin-nya gimana. Kemudian ada Bitcoin. Nah, Bitcoin ini juga berpotensi bullish ya, karena dia sudah breakout resisten ya, walaupun memang ini dalam area range bearish sebenarnya. Tapi ini indikasi dia pullback ya. Jadi kayak dia coba untuk naik lagi, paling naiknya ke sini teman-teman ya, ke resistennya ini. Karena akumulasi Bitcoin itu masih terus berjalan ya, untuk BlackRock, ETF lainnya itu lagi terus jalan sih. Gitu. RSI juga bagus ya, jadi ada pembelian yang lumayan kencang di sejak 24 Maret di sini. Jadi tak rasa lumayan oke untuk Bitcoin, cuma memang secara volume cenderung lebih kecil ya. Jadi bisa dikatakan kayak ini ya ada yang wait and see lah. Kemudian ada Ethereum. Nah, Ethereum ini sama halnya seperti Bitcoin ya. Sama seperti Bitcoin, di mana Ethereum ini berpotensi untuk bullish juga ya. Dia udah breakout nih, kita bisa lihat. Dia udah breakout sama. Udah retest juga di sini, tinggal wait and see untuk candlestick-nya yang ini sih. Jadi paling nanti di sore ini bisa dilihat ya, di market gimana untuk Ethereum. Kalau dia misal bertahan di 3450 ke atas, mungkin berpotensi bullish. Gitu. Kemudian ada YGG. Nah, YGG ini ya ini bisa dikatakan kayak yang bullish lah gitu. Dia di harga 0,9878 untuk YGG, mana dia berpotensi plus sekitar 18%-an. RSI juga sini golden cross, cuma memang ya ini mendekati overbought. Jadi tak rasa kalau teman-teman mau coba untuk analisa ini, tak rasa ini bullish loh ya. Cuma targetnya mungkin bisa dikecilin lagi. Kemudian ada lagi Manta. Manta ini juga berpotensi dia naik, walaupun memang ya secara RSI dia dalam kondisi bearish, secara teknikal juga bearish sih di sini sih. Cuma ini lagi sideways. Dan sebenarnya kenapa kok ini berpotensi bullish untuk Manta? Karena ini aku pakai 10 frame day ya teman-teman ya. Ini dia membentuk ya bullish engulfing lah kurang lebih gitu. Ini ciri-ciri dia bakal mencoba untuk naik sih gitu. Ya. Kemudian dia udah masuk lagi ke area supportnya di sini. Gitu. Jadi tak rasa untuk Manta berpotensi bullish. Cuma kalau dirasa Mas yang benar-benar aman gitu ya, potensi bullish aman ya ada Bitcoin sama Ethereum. Kalau the next-nya apa Mas? Aku mau altcoin gitu. Bisa ke YGG sih. Ini yang potensi bullish-nya bakal kenceng gitu. Kemudian disusul dengan Gala. Manta ini dia agak sideways dulu. Jadi Manta ini mungkin bisa masuk di pertengahan minggu ini mungkin gitu. Cuma ya nggak tahu lah ya teman-teman ya, tinggal atur aja lah. Kemudian ada Fanri yang berpotensi bearish ya. Nih, dia dalam area channel sebenarnya nih. Ya, dalam area channel. Ini ada area supportnya udah jelas di sini. Dia breakdown. Dia berpotensi untuk turun ke area 0,21 sih sebenarnya di area ini. Cuma kayaknya targetnya terlalu kejauhan karena minusnya ada di 25% ya. Turunannya terlalu dalam. Jadi paling nanti ke area ini terlebih dahulu, 0,222 dolar ya untuk Fanri. Gitu. Indikasi juga jelas ya, ini bearish secara candlestick. Kemudian ini ada lagi WIF ya. WIF ini berpotensi bearish juga. Kenapa? Karena secara bulanan WIF itu udah naik sekitar 800% ya, secara bulanan. Jadi kenaikannya udah cukup tinggi dan ya dia berpotensi untuk koreksi. Paling koreksinya ke area 2,38 dolar di area ini. Ini adalah area istilahnya liquidity lah ya, di mana banyak sideways di area ini dan tentu aja ada supportnya juga ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 support di sini kurang lebih. Jadi ini area kunci sih bisa dikatakan untuk WIF. Ini ada CFX ya, CFX ini juga sama. Dead cross secara RSI berpotensi untuk koreksi ya. Kemudian ada lagi RSI juga udah jenuh di sini, pembelian berlebihan. Secara volume juga ya lumayan kencang, walaupun memang CFX ini secara volume rata-rata tuh memang cenderung lebih kecil gitu. Nah,
Untuk penurunannya paling di 0,45 minus sekitar 10%-an. Kemudian ada Bumi ya. Bumi ini koreksi ya. Ini berpotensi koreksi karena ya terus terjadi pelemahan ya. Bumi ini juga udah naik berapa ya? Naik 400%-an deh. Lebih lah ya gitu. Karena dia udah listing duluan teman-teman di Solana, di Jupiter. Nah, berpotensi bearish ke 0,11599. Jadi kalau teman-teman beli spot untuk Bumi mungkin akan kena loss lumayan dalam di sini. Tapi balik lagi dia berpotensi bullish juga bisa. Ini ada RNDR ya, RNDR ini juga sama. Walaupun di sini indikasi sebenarnya berpotensi dia naik ya. Kalau kita tarik garis di sini nih, ya potensi naik. Cuma tak rasa karena RNDR ini udah terkoreksi lumayan dalam nih di sini nih. Istilahnya gagal ya, gagal breakout. Tak rasa ini juga sama. Paling turun ke 9,44 dolar ya di area ini. Area supportnya. Gitu. Itu untuk 5 koin berpotensi bearish di minggu ini. Jadi harapannya ya teman-teman, harapannya teman-teman di sini bisa wait and see ya untuk beberapa aset kripto seperti Funry, WIF, CFX dan Bumi dan RNDR. Mungkin bisa fokus ke Bitcoin sama Ethereum terlebih dahulu untuk di minggu ini. Gitu. Jadi itu aja untuk sinyal ngobras ini. Sampai jumpa di next sinyal ngobras episode selanjutnya di bulan April ya. Tentu aja di bulan Lebaran, di minggu-minggu mendekati Lebaran akan lebih volatile dan sangat-sangat ya berpotensi bearish sama bullishnya tuh lumayan kenceng lah nanti di sana. Gitu.